Baiklah, mungkin ibu-ibu sudah kenal ya. Ada beberapa yang belum kenal ya dengan saya. Baik, perkenalkan nama saya Rini Sundari. Saya kepala sekolah TK dan Mawalita Persatuan Tingkat Penarukan di sini ya tempatnya. Dan kebetulan saya pernah menjadi pengajar praktek angkatan 2 di Guru Penggerak ya. Lalu fasilitator angkatan 6 kemarin di Jawa Tengah dan angkatan 9 saat ini yang sedang berjalan dari Bojonegoro Jawa Timur. Juga saat ini sedang bertugas menjadi struktur angkatan 7, 8, 9 dan sekarang yang berjalan adalah angkatan 10. Kebetulan di angkatan 10 ini saya mengampu di Aceh. Terus kebetulan juga menjadi peserta rekognisi dan ini adalah salah satu tugas rekognisi yang harus saya jalankan, yaitu pembebasan kepada panjenengan semua. Tidak ada yang pintar di sini, tidak ada yang lebih gitu ya. Kita semua sama, kita semua saling belajar ya. Baik, ini adalah salah satu aksi nyata dari calon guru penggerak rekognisi angkatan 9 tentang berbagai pemahaman di modul 1 di 4. Di rekognisi ini sama dengan pendidikan guru penggerak lainnya, baik di angkatan 1 sampai dengan 6. Namun di rekognisi ini kami hanya diambil untuk aksi nyata dari 1-4, 2-3 dan seterusnya. Jadi tidak full seperti guru penggerak karena kami membersamai semua guru penggerak gitu ya. Jadi hanya poin-poinnya saja. Tapi sama, alur merdekanya sama di modul 1.1 yaitu tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Ibu-ibu apakah sudah pernah mendengar tentang Bapak Ki Hajar Dewantara? Ada yang sudah pernah? Ya, siapa Bu? Oh iya, tokoh pendidikan. Terima kasih Bu Uji. Ada lagi? Yang terkiat-kiat dari tokoh kita Ki Hajar apa nih? Ya, semuanya apa nih? Oke, dari Bu Hadayani, benar sekali. Apa lagi? Ada lagi? Ngasih selalu. Oke, sudah asik ya dengan istilah tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Ada Sosen Tulodo, Mario Pamungkaso, Juli Handayani di depan menjadi contoh, di tengah menjadi teladan, di belakang menurun gitu ya. Sikat-sikat saja ya ibu-ibu. Nah sekarang coba biar tidak kaku ya, silahkan ibu-ibu gitu ya kepalkan tangannya. Jadi ada A dan ada B. A itu adalah ibu, yang B adalah teman. Berarti berpasangan ya, berpasangan. Coba siapkan kertas kecil. Ada kertas kecil. Baik, silakan disiapkan dulu. Kertas kecil saja. Yang masih diambilkan. Kecil, nanti silahkan ibu-ibu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi ibu. Benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi ibu. Pasti berbeda ya dari ibu satu dan ibu yang lain. Oke, boleh benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk ibu-ibu ya. Silakan. Penanya Bu. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk ibu. Apa ya yang sangat berharga? Ini tugas belum kertas dan pulpennya.
sangat berharga banget. Apa nih sangat berharga? Oke, yang sudah bisa angkat tangan? Wah serius amat, satu aja. Satu saja. Kalau sudah, silahkan letakkan di salah satu tangan ibu-ibu. Diletakkan di salah satu tangan, ditutup ya. Apa yang sangat berharga menurut ibu-ibu? Tuliskan apa? Sudah. Oke. Ya, letakkan di salah satu tangan, ditutup ya. Dan genggam. Benda itu genggam ya, jangan sampai lepas. Boleh dilepas, tapi digenggam kecil-kecilnya. Ya, sudah dibuat kepalan semua? Sudah? Uji boleh? Berarti sudah? Silakan temannya ya, kasihan ya. Temannya mencoba sekuat tenaga untuk mengambil apa yang sudah digenggam oleh temannya. Boleh sekuat tenaga, boleh dengan berbagai cara. Yang penting tujuannya lawannya itu bisa mengambil yang ada di genggaman. Betul. Dari sini bisa dimengerti? Bisa ya. Nah, nanti yang B ditentukan dulu. Yang A siapa, yang B siapa. Nanti gantian ya. Nah, yang B taruh dulu ya. Nanti yang B yang sudah ditulis taruh dulu, nanti gantian. Nanti yang B bisa merayu, boleh apa saja ya. Boleh membujuk, boleh mengancam, boleh menghardik, merayu atau apa saja. Yang penting usaha sampai itu kepalanya bisa kebuka. Coba ya. Hitungan 1, 2, 3. Silakan. Boleh dilihat dari depan. Itu kan dulu ya. 1, 2. Ya jangan dikasihkan. Kalau tadi itu harus diambil lawannya yang B dengan berbagai cara. Yang satu nanti dulu. Ini gantian. Ayo diatur. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat tangan. Siapa yang sudah berhasil? Ada yang berhasil? Enggak ada. Sekarang gantian ya. Udah ya, palanya ditaruh. Yang B jadi A, yang A jadi B. Sekarang balas ya. Loh, bisa dengan berbagai cara. Boleh diapain? Ya, dimarahin boleh. Enggak apa-apa, mumpung. Ya, masalahnya mumpung gitu ya. Oke, hitungan 10 ya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Silakan duduk, diambil. Diambil. Gimana orang punya bukit? Ada yang sudah berhasil? Tetap nggak ada. Tepuk tangan. Oke. Apa yang terjadi, ibu-ibu? Dari ujung ya. 1. Semua menjaga bendera yang dimilikinya, nggak boleh orang lain tahu. Kemudian dengan cara bagaimanapun merayu apapun nggak boleh, mungkin sifatnya rahasia. Tidak boleh ya, kalau itu Terkumpul dilihat sih, nggak boleh. Iya berharga punyaku gitu ya, jangan sampai ada yang tahu nih nggak boleh gitu ya. Kalau bukan nih, ya lihat apa sih dilihat. oh lihat dulu ya, kayak kita. Kalau lu Chris, Saya juga nggak boleh. Iya, tapi punya kita. boleh, itu punya saya gitu ya. Oke, kalau berarti nih, Kamu dia menyakiti.
Masker yang sangat berharga jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Oke, ternyata nggak boleh semua ya. Ada ya sama kayak berlebihan kan lucu. Oke, itu berlebihan. Punyaku ini bukan punyamu gitu ya. Oke, punya kan? Ini punya saya, jadi yang saya jaga sesuatu. Oke, dari depan ya. Lagi. Itu yang ternyata tidak ada yang matamu saatnya meraih mimpi, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid ya ibu-ibu untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Oke. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Ya, kita kaitkan dengan permainan tadi ya. Oke. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak suka. Jadi yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Kalau kita punya murid yang mengontrol dirinya murid siapa? Murid, ya murid. Oke, bukan gurunya. Kalau dia menurut dia membukakan kontrol untuk kita. Nah, ini adalah ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, adalah usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, gitu ya. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berbicara. Ini adalah ilusi bahwa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengulangi
identitas gagal, bukan identitas maju gitu ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ternyata seperti itu. Mereka mengembangkan dialog yang negatif ya. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan penghinaan. Pelan-pelan ya kita pahami pelan-pelan. Kita pahami. Ternyata saya seperti ini. Ternyata benar sih. Ternyata saya salah nih. Dari yang salah, dari yang benar kita sama-sama belajar ya. Nah, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus. Karena bullying juga bisa bersifat fisik, bisa bersifat verbal. Oke, pelan-pelan ya, masih banyak nih. Nah, ini ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa ya percaya bahwa mereka mempunyai tanggung jawab ya untuk membuat murid-muridnya berbuat hal tertentu yang diinginkan oleh orang dewasa. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan cita-cita kita adalah untuk jangka waktu pendek atau jangka waktu yang panjang. Menurut sekarang nih, besok malah jadi dua kali lipat gitu ya. Adalah kita inginkan adalah jangka panjang. Oke. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini tidak bisa diuji. Selanjutnya, ini adalah siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol. Tadi sudah kita praktekkan bersama-sama. Ini stimulus respon kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrol atau pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, gitu ya. Tidak semua seperti yang kita inginkan. Semua ada alasannya. Orang berbuat seperti itu, murid berbuat seperti itu pasti memiliki tujuan. Dilihat ya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita coba lebih sekian mencoba akhiran hati gitu ya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Biasanya ini jadi jurus aku gitu ya. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang biasanya kalau nggak sabar gitu ya langsung pemaksaan seperti itu. Model berpikir menangkap harusnya model berpikir lanjut. Nah, ini diantaranya ya ibu-ibu, ini makna disiplin. Ini yang ada di dalam buku 1.4. Di sana ada teori motivasi untuk menghindari hukuman mendapatkan imbalan ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, media. Tinggal ibu-ibu ini memilih menjadi guru yang seperti apa. Penghukum ini yang biasanya kita kenal dengan agak kasar ya, menghakimi, membentak, melotot, banyak yang kejam-kejam ya. Pembuat rasa bersalah yang halus, tapi maknanya halus di dalam hati. Bahasanya itu halus gitu ya, kayak mengelas gitu ya, terus sendu, tapi membuat siswa merasa bersalah. Atau menjadi pemantau banyak atau menjadi teman, atau menjadi ibu yang ingin dilaksanakan, ibu menjadi guru seperti apa? Dari
Ada yang ingin menjadi teman? Oke. Ada yang manajer, benar sekali. Yang paling pas adalah menjadi manajer. Ada yang ingin menjadi pembantu? Oke, kita sama-sama berbenah ya, ibu-ibu ya. Nah ini adalah memang kebutuhan dasar manusia. Manusia juga siswa ya, siswa juga manusia ya. Bertahan hidup, kekuasaan, kasih sayang dan rasa diberi. Semua ini senang dan kebebasan. Menurut pandangan ibu-ibu, apakah disiplin itu? Kita saja. Disiplin apa nih? Silakan. Peraturan yang harus dilaksanakan. Oke, yang lain. Apa yang di belakang? Disiplin. Ada yang crossing, betul ada yang crossing. Oke, salah satunya adalah peraturan yang harus dilaksanakan di monggo. Apa? Disiplin. Oke, salah satu di antara disiplin adalah menghargai waktu. Oke. Baik. Satu lagi. Tertib. Oke. Ini ya, ini ya. Oh, ternyata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Apakah sama dengan peraturan? Tidak. Kita kembali ke jalannya lagi ya. Karena terbiasa itu loh. Jadi nggak enak. Sudah kebiasaan. Jadi kita nggak mau kembali lagi apa sih yang menurut kita. Ya. Nah kita kembali ya pada koridornya bahwa makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid gitu ya. Disiplin membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan saja. Jadi disiplin itu biasa dengan kata-kata takut, gitu ya, takut dengan peraturan dan hukuman. Padahal belajar, kira-kira saja ya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah sifat-sifat positif ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini ada di P5 benar sekali. Lanjut ya, ibu-ibu lagi. Nah ini adalah dalam menjelaskan hukuman dan penghargaan kita restitusi. Pertanyaan pemantik untuk ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Ya. Yang lain? Tidak ada benar salah di sini, sama aja. Semua diharapkan pendapatnya. Jujur saja dengan dari dalam hati gitu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut pengalaman bisa juga. Oke. Aku dulu baru disiplin. Ayo, Bundari gimana? Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau rasa tidak nyaman. Ya,
seperti tidak ada teman gitu ya. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Oke, ini adalah teori motivasi perilaku manusia, ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal, ya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa menurut saya. Saya akan menjadi orang yang seperti Ani lakukan. Apabila saya melakukan apa? Tujuan diri sendiri, harapannya seperti itu mempunyai motivasi eksternal, bukan motivasi eksternal. Karena takut rugi, karena takut tidak diakui, karena takut tuntutan dan sebagainya. Tidak ya. Harapannya motivasinya adalah motivasi eksternal karena akan bertahan lama tentunya ya. Lalu ini merdeka menurut dari belakang. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk buat memerintah diri sendiri. Ini untuk anak, gurunya juga. Kita memerdekakan anak, gurunya tidak merdeka loh. Rasa nggak? Ya kan? Nah, oke, pelan-pelan ya. Artinya digunakan dulu hukuman atau konsekuensi. Tercatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi hukuman atau konsekuensi. Lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, hukuman atau konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Apa bedanya? Oke, kita fokus dulu ya. Apakah jawaban ibu ini sama? Apa bedanya? Karena perbuatannya harus Jadi punya jawaban sendiri kan? Sekarang kita ternyata lawan ini adalah mengganti, ya, membersihkan. Ini pelajaran coba. Lanjut. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit yang fisik maupun hati. Sakit hati itu lukanya tidak terlihat tapi berdarah-darah gitu ya. Ada untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, tapi hasilnya jangka anak membenci disiplin akhirnya. Kalau konsekuensi anak menjadi lebih menghargai disiplin, paksaan kalau dipaksa. Kalau konsekuensi stimulus dan rasa ada komunikasi dua arah. Bukan hanya gurunya tahu ini kamu juga, tapi ada stimulus dan ada tanggapan. Mendorong anak menjadi diri sendiri, konsekuensi mendorong anak dan mudah menyesuaikan diri. Jadi jangan ingin hasil yang instan ya, pelan-pelan. Konsep diri buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk memberikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kenyataan yang ada bahwa anak itu terbiasa berbohong
Iya, gitu ya. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak. Kalau masalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tidak enak untuk sementara, bukan untuk jangka panjang. Lanjut, ini adalah restitusi ya ibu-ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Ini outputnya ini. Intinya ini untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya, yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Oke, tidak diatur oleh gurunya ya, karena ada komunikasi antara murid dan gurunya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, ini tujuannya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti saya kasih contohnya untuk siswa saya sendiri juga. Hukuman konsekuensi restitusi 9 ciri restitusi bukan untuk menghapus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi memberikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini adalah kegiatan kelas. Ini tentunya kalau sekolah penggerak sudah ada ya kegiatan kelas. Gurunya sudah membuat kegiatan kelas, kesepakatan kelas dan sebagainya. Oh belum sampai tapi kita ada barang ya. Nah ini waktu kita mengisi peraturan yang harus menggunakan film bilang atau kedua ini dalam hasil saya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ya, untuk mendukung motivasi kembali ke nilai-nilai keyakinan tapi menggunakan seseorang yang berbeda mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini yang dianjurkan adalah restitusi, bukan hukuman, bukan konsekuensi, tetapi restitusi. Ini keyakinan bersifat abstrak ya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, hendaknya tidak terlalu banyak, malah pusing nanti siswanya, mudah diingat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa diputarkan kita putar di belakang saja ya yang video-videonya. Ini kebutuhan dasar manusia. Ini adalah lima positif kontrol. Ini lima positif kontrol yang tadi membuat rasa bersalah, memantau atau manajer. Kalau guru berbuat menunjuk, menyakiti, menyindir, ini termasuk apa? Berceramah
memantau menjadi belajar pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Lalu pada pertanyaan dia bakal kembali lagi seperti itu. Ada saya seperti itu. Ya, kalau manajer dia akan pada sisi bagaimana cara memperbaiki diri. Siapa yang mengatakan membuat rasa bersalah? Contoh, kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, termasuk yang mana? Kamu tidak pernah benar mengerjakan tugas. Apa yang termasuk yang mana? Jujur, memantau, membuat rasa bersalah, teman atau manajer? Jawab saja. Salah satu 90 kok. Yang mana? Oke. Jawab dalam hati ya. Ayo, lakukan demi Bapak Ibu. Demi saya nih, tolong lakukan. Termasuk apa? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Termasuk apa? Bagaimana kau bisa menyelesaikan masalah ini? Termasuk apa? Yang terakhir, kamu selalu yang paling akhir setiap hari. Termasuk apa? Lihat ya. Mau benar caranya? Oke. Aduh, benar lagi. Ya, oke. Tahu? Manajer. Ibu-ibu sekarang telah mendapatkan menjadi guru seperti apa? Manajer, alhamdulillah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah segitiga institusi itu. Segitiga institusi itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan kemenangan. Inilah ada pertanyaan-pertanyaan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Contohnya, setiap anak mungkin bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Kira-kira jadinya nanti bukan bagaimana rasanya? Itu ya, tenang ya. Lalu tanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu menolong orang. Mengapa kamu datang ke orang? Mengapa kamu berbuat seperti ini? Ini orang mereka belum bisa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Adakah cara supaya kamu tidak dapatkan apa yang ini? Adakah cara agar kalau kamu marah tidak mendorong kamu? Adakah? Nilai apakah yang kita sepakati? Ini akan ingat di keyakinan kelas tadi ya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dia akan sadar, oh iya, bisa. Nah, di siswa saya sudah dipraktekkan ini beberapa kali yang kesalahan seperti terlambat, gitu ya, suka dorong temannya yang ribet, gitu ya. Ini kesadaran kita seperti yang sudah saya contohkan tadi ya. Dalam usia sempurna kita jelaskan. Kita juga orang dewasa banyak berbuat salah juga, bisa juga berbuat salah gitu. Jangan sombong. Kamu masih kecil kok kayak gitu. Guru aja nggak pernah buat salah, guru aja nggak pernah terlambat. Apakah akan seperti itu? Ya. Nah, ini validasi kebutuhan. Kamu punya alasan apa yang membuat kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Tapi karena sikap lain yang baru, maukah belajar cara lain? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok? Ya, ini menanyakan apa yang kita percaya di masa kita. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa sih? Ya, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa?
Kalau saya sekarang bertanya pada ibu-ibu, hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti saat ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi diri. Bu Guru minta tolong bagi kertas saja, ditulis saja ya, biar cepat. Mungkin dibagi sedikit-sedikit saja. Kecil. Yang belakang. Monggo sebentar saja ya. Halo Bapak, yang Ibu silakan. Dari waktu yang singkat ini, gitu ya, saya singkat mengenali perasaan apa yang muncul sekarang. Jujur pada diri sendiri itu lebih menyenangkan, lebih tidak ada beban. Hal baru apa ya yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi diri? 1 menit saja ya ibu-ibu. Monggo. Sampai ibu-ibu, jangan serius-serius, boleh? Apa yang mengubah, apa yang menarik, ya. Sama saja. Ayo, sudah.
baik ibu-ibu, ini adalah salah satu praktek di sekolah saya. Ada suaranya ini ya, prakteknya ya, segitiga restitusi kepada siswa. Ini di siswa kelompok B. Kebetulan yang pertama siswanya itu agak berbeda. Dia marah karena diejek temannya, orang tuanya diejek. Dia marah, ya. Dia dorong temannya. Nah, dia dorong temannya. Yang kedua, sering datang terlambat gitu ya. Udah sholat duha, udah senang, baru datang gitu ya. Lebih dari 5 hari. Nah, tapi sebagai guru melakukan caranya apa tadi? Dengan segitiga restitusi. Oke, ibu-ibu sudah siap untuk menyimak? Baiklah, ini hanya sebagai seperti ya. Namun sayangnya videonya tidak berdiri, tidak video berdiri. Ini karena sudah lumayan, jadi saya langsung buat Pak Panterku. Bismillah, beberapa mimpi angkatan 9 dari TK Dharma Wanita Persatuan 3 Penarukan. Video ini adalah penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Sasa tidak terima orang tuanya diajak oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Sasa. Selamat pagi Bu Yeni. Sehat sayang? Sehat. Alhamdulillah. Sasa, tadi Ibu mendengar dari teman kamu habis bertengkar ya dengan temanmu Gibran. Apakah seperti itu? Iya Bu, aku kesel gara-gara Gibran. Kenapa kok kesel sama Gibran? Gibran pernah orang tuaku. Subhanallah, begitu ya. Wajarlah kamu marah Sasa. Kalau itu ada di posisi kamu, pastilah itu akan membuat harian kamu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Gibran? Aku malah dorong Gibran. Begitu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya. Wajarlah kamu berbuat seperti itu karena orang tuamu juga bisa menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari itu, misalnya memukul Gibran. Sekarang mari kita pikirkan tindakan
yang mendorong Gibran ya? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak ya. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling antar teman. Oh iya, saling menghormati antar teman. Betul, Kakak. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting. Penting ya. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu marah? Sabar, luar biasa. Kamu harus bersabar, gitu ya sayang. Oke, kamu bersedia untuk melakukannya? Kamu bersedia untuk sabar? Berat kan? Bersedia. Oke, luar biasa. Apa yang akan Sasa lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Oke, saya harus sabar. Terus kalau diajak teman lagi, Sasa mau apa? Oh, Sasa mau sabar, dan kalau ada yang mengejek lagi akan dilaporkan ke guru. Seperti itu. Oke, tepat sekali ya tindakanmu, Sasa. Oke, sekarang silahkan kembali ke kelasnya, Sasa. Selamat pagi. Silakan. Halo, nama saya Sasa. Saya sekolah di TK Zaman Wanita. Persatuan 3 Penalukan. Terima kasih Bu Guru. Hari ini saya senang sekali ajak diskusi Bu Heni. Saya banyak belajar sabar. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kasus kedua. Imtia sering datang terlambat ke sekolah, sehingga beberapa pelajaran ada yang tertinggal. Berikut skenarionya. Selamat pagi, Imtia. Selamat pagi, Guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kita sehat, pikiran cerdas. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat ya sayang ya. Oke, Imtia, akhir-akhir ini boleh melihat kamu sering datang terlambat ya? Iya, betul. Oke, menurut ingatan kamu sudah berapa kali datang terlambat? 5 kali, Guru. 5 kali, subhanallah, sering ya ternyata ya. Menurut Imtia, sering datang terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Suatu kesalahan. Suatu kesalahan. Baik, Imtia, berbuat kesalahan itu manusiawi ya sayang ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, dan kita wajib berusaha untuk memperbaikinya. Ya, gimana Imtia, setuju? Setuju. Setuju. Imtia, di sini kita cari solusi bersama ya sayang ya. Iya. Imtia sering datang terlambat, pasti ada alasannya ya. Kenapa sih? Gara-gara aku bangun siang. Oh, bangun kesiangan. Kok bisa bangun kesiangan? Kenapa malamnya? Malam aku gak tidur. Nggak tidur, begadang. Ngapain nggak tidurnya?
Main HP, oke. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita yang kita sepakati? Iya, tahu ya. Kalau terlambat datang di sekolah sesuai keyakinan kelas kita tidak? Tidak, oke. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Apa sayang? Disiplin. Oh, disiplin. Menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak? Penting. Penting. Oke. Kenapa kok penting? Penting tuh karena saya datang tepat waktu dan menghargai waktu. Oh, seperti itu. Ya, betul sekali ya. Datang tepat waktu itu penting ya, karena sangat bermanfaat bagi kita. Nah, bagaimana sekarang tindakan kamu? Saat menyesal. Terus apa lagi? Kalau menyesal, apa yang kamu lakukan? Iya sayang. Oke, sikap dia sudah bagus ya, sudah baik. Apa yang kamu lakukan? Cara menyesal dan minta maaf tadi ya. Kamu sepertinya belum ya minta maaf ya. Oke, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Bangun pagi. Bangun pagi, terus? Kenapa tidurnya? Oh, tidurnya tidak kemalaman lagi. Oke, baik. India akan tidur cepat ya, dan nggak begadang lagi. Oke, Bu Guru akan berkomunikasi dengan orang tuamu ya, agar kamu juga tidak datang terlambat lagi. Baiklah India, karena kamu sudah menemukan solusinya, kamu belajar terus ya. Semoga sudah tidak terlambat lagi besok ya. Oke, silakan kembali ke kelas India. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya India Zulmacinda. Saya sekolah di TK Dharma Wanita Persatuan Tika Penarukan. Saya senang sekali diajak Bu Heni berdiskusi untuk menemukan solusi dari kesalahan saya yang telah saya lakukan. Saya sering datang terlambat. Saya sudah tidak begadang lagi supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uji Martini, saya guru TK Dharma Wanita Persatuan Tika Penarukan. Setelah saya mengikuti webinar tentang disiplin positif 1.4, ternyata selama ini apa yang saya terapkan pada anak didik saya itu salah. Dengan memberikan hukuman dan konsekuensi, itu akan mengakibatkan trauma jangka panjang pada anak.
Setelah mempelajari perilaku disiplin positif 1.4, saya akan merubah pemikiran dan perilaku saya dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu antara guru dan anak. Demikian testimoni saya tentang disiplin positif. Terima kasih sudah membuka wawasan saya tentang disiplin positif yang akan saya terapkan pada anak didik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Sisombaluki, guru dari TK Dharma Wanita Persatuan 3 Penarukan. Setelah saya mengikuti webinar disiplin positif 1.4, saya menjadi paham tentang apa gunanya segitiga restitusi. Meskipun guru berperan sebagai pendidik, namun kadang-kala kita itu membutuhkan masukan dari berbagai macam, dan dengan segitiga restitusi dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi siswa didik dan memberikan penyelesaian, sehingga tanpa menyalahkan anak didik dapat memahami apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat itu salah, tanpa perlu kita menyalahkan. Dan dengan seperti itu, kesadaran anak didik dapat langsung memperbaiki ataupun meminta maaf kepada orang lain. Dengan begitu, dalam kurikulum Merdeka sangat terbantu dengan adanya segitiga restitusi yang memerdekakan guru dan anak didik. Kedepannya saya sebagai guru dapat menjadi acuan menyelesaikan masalah dan memberikan penyelesaian pada anak didik secara baik dan benar. Demikian testimoni saya tentang disiplin positif 1.4. Terima kasih sudah menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang disiplin positif 1.4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam bahagia dan sehat selalu. Alhamdulillah, kemarin saya mengikuti penjelasan tentang disiplin positif dengan ibu narasumber Bu Haini Sundari. Banyak sekali manfaatnya tentang disiplin positif bagi anak dan diri kita sendiri. Manfaat disiplin positif membuat hubungan yang sehat dan baik antara anak dan orang tua, anak dengan guru. Untuk itu, dengan disiplin positif kita belajar pada diri anak, pada diri kita sendiri untuk menghadapi tantangan dan memberikan anak tanggung jawab dan menentukan segala masalah. Ayo, jangan ditunda untuk disiplin positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.